like saw that thing so beautiful. She just hit my heart. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cayeno di @Indonesia Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat dan terus semangat. Walaupun di tengah-tengah masih pandemi COVID, tapi kita tetap melestarikan budaya Nusantara ya. Nah saya lagi bersih-bersih pusaka. Kemarin malam lagi lihat-lihat pusaka-pusaka yang udah lama nggak dibuka. Ternyata saya dapetin beberapa pusaka yang mulai keluar karatnya guys. Jadi ini saya kasih minyak. Cuman di sini kayak gini, ini keluar karatnya. Nah ini kalau dibiarin lama-lama dia akan memakan besinya, dan kalau semakin lama besinya akan semakin rusak. Ini mungkin waktu saya dapetnya dulu, ini memang warangan lama dan saya belum sempat warangin ulang. Nah saya pikir hari ini mumpung lagi hari Minggu nggak ada ngapa-ngapain, kita akan ke tempatnya Mas Hamdi. Sekalian kita ngewarangin beberapa keris yang saya dapetin kayak gini nih. Ini parah banget nih guys. Oh karatnya nih. Ini saya barusan tadi minyain, tapi karatnya udah mulai keluar. Dan ini karat ini bahaya banget, dia benar-benar merusak besi teman-teman. Jadi kalau kita punya keris yang mungkin koleksi kita cukup banyak, jadi kita kadang-kadang nggak bisa memperhatikan satu demi satu ya. Itu sebabnya kalau ada waktu kita buka keris-keris yang agak lama, dan kita dapetin kalau karatan kita harus benar-benar rawat, kalau nggak diminyain atau diwarangin ulang. Nah yang ini saya ada satu keris yang ini sebenarnya nanti saya tanya Mas Hamdi, ini keris bagus banget. Ini masuk keris Sabu Inten kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lo ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sabu Inten. Tapi ini besinya sangat luar biasa, bagus banget, besi sedayu. Nah saya pikir ini saya mau bawa sana sekalian saya mau setel warangkanya. Apakah bisa dikasih warangka ini? Karena kan ini bukan pasangannya nih. Ini aslinya saya dapat kayak gini. Nah saya mau pasang pendok selewa ya, pendok selewa di sini. Bisa nggak? Bisa masuk nggak? Nanti kita tanya sama tukang yang garap. Oke, ikutin perjalanan kita. Kita akan menyusuri tempat dan kita bongkar pusaka-pusaka bagus di tempatnya Mas Hamdi. Oke, let's go guys. Oke guys, jadi selain saya bawa beberapa pusaka, yang saya lagi pengen nanti di sana lakuin adalah saya lagi mau mengganti. Ini adalah tombak lama, tombak biring yang saya dapat dari desa-desa. Ada beberapa tombak yang kecil banget. Nah, saya lagi pengen ganti warangkanya, masukin warangka tombak ini ke tongkat komando guys. Nah, tongkat komando ini saya dapat dari daerah Jawa Tengah, dari kayu gali asem. Nanti kita lihat, dan saya mau buat lebih bagus, diukir, dan nanti besinya atau tombaknya dimasukin di dalam tongkat komando. Nah, ini bisa jadi mungkin koleksi yang bagus ya. Dan ada satu lagi yang saya lagi mau ambil pesanan saya di sana, nanti rahasia. Oke, let's go. Oke. Sip. Nah, selain kita merawat besinya, kita juga akan tertantang untuk merawat pusakanya, supaya pusakanya itu warangkanya ya, supaya warangka itu juga terjaga. Kita kadang-kadang dapatnya dari daerah-daerah itu warangkanya rusak atau warangkanya belum digosok ya gitu ya. Jadi salah satu caranya ya kita merawat pusaka itu bukan cuma dari besinya, tapi warangkanya itu juga harus diperbaiki guys, supaya kita melestarikan juga pusaka seutuhnya kayak gitu. Oke, kita cabut. Mas Galuh guys, Mas Galuh. Halo Mas Galuh. Akhirnya kita sampai juga. Jadi ini di daerah Rowo ya. Kalau teman-teman Surabaya pasti tahu daerah Rowo itu daerah deket-deketnya Demak. Oke guys, let's go.
Assalamualaikum. Oh. Ini gerombolan si berat guys, mana guys? Para pecinta pusaka. Masuk. Ini Pak Hamdi, teman-teman udah tahu ya. Yang terkenal itu. Jadi salah satu penyebabnya karatan itu kadang-kadang karena lembab dan atau warangan lama ya, Mi? Warangan lama. Atau gandare dalamnya kotor. Dalamnya ada kotor. Bekas karat. Ada bekas karat di dalamnya, sini harus dikeringin ya, Mi? Jadi salah satu cara merawat keris ya kalau kita udah kayak gini guys, harus dibawa ke ahlinya, dibersihin lagi karat-karatnya yang kayak gini ini. Dibersihin, terus diwarangin lagi, terus tempatnya juga harus benar-benar dikeringin. Biasanya sama anak-anak di hair dryer atau di clear juga. Disegrek lagi. Jadi warangkanya kalau nggak boleh mengandung basah ya. Kalau warangkanya basah, akhirnya karatan lagi. Ini masuk keris apa nih, Am? Simpenan lama, Am. Ya, Mataram Senopaten. Dapurnya Sangklat. Iya, Sangklat. Sangklat masuk Mataram Senopaten guys. Pamor Wosutah. Oke. Terus ini, nah ini Ham, ini kan asalnya kan orangnya sederhana tapi iras. Iras itu bagus, kayaknya satu nyambung. Nah, tak pikir mau tak kasih ini Ham. Ya, lebih manis. Ya, lewat ini dapat lawasan. Tapi sama Hamdi nanti digosok lagi, dipoles biar terus yang penyok-penyok dibetulin. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin merawat pusaka di daerah Surabaya atau di luar kota bisa langsung kirim ke tempatnya Mas Hamdi guys. Dia ahlinya mewarangi. Nomornya nanti kita taruh di sini. Nah ini Ham, ini dapetnya dari awal udah kayak gini, ini perlu diwarangi nggak ya? Ini kayaknya bukan warangan ya? Pakai pace nggak sih zaman dulu? Oh, kelengan ya? Kelengan ini ya? Warangan lama. Ini warangan lama, jadi sarannya diapain nih? Supaya dibiarin warangan lama atau kita... Ini hasil dinyek. Kalau orang Jawa Tengah bilang dinyek. Nyek itu apa? Dinyek itu sampai tebal, warangan tebal bisa nutupin pamor yang tipis loh. Jadi dilapisi sama warangan. Oke. Jadi untuk melindungi besi ya, ya? Iya, ini kan tebal warangannya. Warnanya ketebelan. Jadi kita bersihin lagi, kita warangi ulang. Ini bisa keluar pamor loh. Kalau lihat serat-seratnya. Seratnya mungkin ada pamornya Wosutah mungkin ya. Jadi kita mendingan kita bersihin aja biar nggak kelihatan. Jadi kalau pamornya ngedop hitam gini ya. Pamornya jelek, itu ngapas kayak kalau sini bilang sanak pamor ya. Sanak pamor. Nah, itu mending dinyek, digulung supaya nggak kelihatan pamornya, biar kelihatan hitam. Iya. Nah, itu salah satu trik. Tapi moga-moga ini bagus, moga-moga pamornya. Saya ada janji sama teman subscriber juga. Ini ya, untuk kasih hadiah tongkat komando guys, buat komandan kita yang ada di Lubuk Linggau. Mantap jiwa. Ini keren guys. Jadi ini saya dapat ini dari, katanya yang jual sih dari kayu gale kelor. Kayu gale kelor itu kayu pohon kelor yang intinya, yang paling kerasnya atau yang paling akar yang paling dalam. Nah, dipercaya kayu gale kelor ini punya tuah guys. Saya punya tombak kecil kayak gini, bisa nggak masuk dalam sini ya? Kelebaran ya. Kalau kelebaran mungkin yang ini ya. Nah, ini lebih cocok nih. Ini kalau di zaman dulu namanya tombak apa ini? Alang-alang apa? Rumput alang. Rumput alang itu, alang-alang. Jadi ini salah satu tombak juga Majapahitan
kita kadang-kadang dapatnya udah warangkai rusak. Salah satu caranya supaya bisa dilestarikan, taruh di tongkat komando guys, kayak gini. Aku juga ada ada pesanan apa tadi yang? Oh ini ku ya? Yang warangi di luar. Warangi, kita lihat kegiatan warangi ya, di luar ya. Akhirnya bergerak apa ini? Lari-lari dari tempat. Ini proses pewarangan guys. Ini mutihio. Ini namanya mutih. Jadi ini kemarin ini tombak saya ini. Oh, Ini tombak saya, tapi di sini ada bercak-bercak ya Pak ya. iya. Pak Hamdi ada bercak-bercak, ada karat. Terus saya minta Pak Hamdi untuk diputihkan lagi, terus diwarangkai lagi nanti. Diwarangi. Warangi. Nah ini proses pemutihan. Kalau udah putih, baru masuk Pemutihan ini bahannya apa aja Pak Hamdi? jeruk sama sabun pertama. Nah, Habis itu jeruk aja, air. jadi nggak pakai kimia Pak Hamdi? Oh, rusak. Air nanti. keras apa nggak boleh ya? Kalau kris baru nggak masalah. Kalau lama-lama kayak gini kan sayang. Ya nggak boleh juga untuk menjaga tradisinya supaya nggak hilang. Jadi tetap pakai bahan-bahan yang lama ya. Ini yang ini habis diputih diapain Pak Hamdi? Ini masuk warangan sini. Habis diputihkan dimasuk ke warangan ini. Ini namanya cairan warangan guys. Berapa lama dimasukin cairan warangan Pak? Ya setengah jam lah satu kris. 1,5 jam ya. Baru diwolak-walik terus ya. Baru itu proses pemijetan. Ini kita ngeluarin pamor. Keluarin pamor. Nah ini. Keluar guys. Ini pedang. Pedang. Lombok. Mantap. Mas ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi betulin ini nyetel ya. Nyetel warangka ya? Iya. Jadi warangka yang seret dilonggarin atau ditembel? Dipasin itu mas. Jadi dipasin ya? Iya. Ini kan aslinya rangka yang asli, rangka kuno. Rangka kuno direstorasi lagi, Iya. dihalusin lagi ya? Jadi dipasin sama keris yang baru? Iya. Kadang-kadang ada orang yang mau ganti warangkanya, warangka yang lama diganti ke warangka yang baru. Nah ini di setel supaya pas. Ini senior ini guys. Mas apa mas namanya mas? Warah. Worah. Ahmad Warah. Rahmat. Ahmad Warah. Ahmad Worah. Ini ahlinya meranggi. Ini namanya meranggi guys. Salah satu keahlian yang sekarang jarang orang punya ya. Untuk masang pendok, terus ngepasin warangka. Terus pakai digebek lagi nggak mas? Kayak gini ini pakai digebek lagi. Jadi gebek Halusin lagi. diharusin lagi ya. Jadi karena warangka lama itu kadang-kadang memang buatannya agak kaku atau agak kasar ya kadang-kadang mas ya. Terus dibentuk lagi agak bagus tapi tetap pakai kayu yang lama. Ini kayu Timoho ya mas. Iya. Timo. Kayu Timo lama ini banyak dicari nih guys sekarang. Udah berapa tahun mas? Meranggi mas? Dari sejak SD kelas 4. Sejak SD kelas 4 guys. Sekarang udah punya anak 2. Sekarang udah punya cucu 5 katanya. Udah punya anak 2 masih meranggi terus ya. Oh ini peralatannya nih. Ini apa nih mas? Peralatan buat apa yang ini mas? Ini untuk Segrek. segre ya, buat di dalam sini ya. Namanya Untuk lebarinnya di dalam nih. Wah ini di luar negeri nggak ada nih guys, cuma ada di Indonesia ini. Modifikasi sendiri. Kalau alat yang di dalam masih manual semua. Yang di dalam masih manual semua. Beta kalau udah sistem ukir, ukir sekarang udah pakai mesin ya, pakai mesin. Kalau yang ini semua Mesin. pakai ini. Nah ini salah satu ciri pendok yang lama itu ada ini ya mas ya. Apa namanya Ya, ada pasak, pasak. pantek. Ada panteknya 2 karena zaman dulu mungkin nggak ada teknik lem. Jadi dipantek pakai 2 kayu ini. Ini ciri khas pendok yang sepuh, pendok yang lama, rangka yang lama ini. rangka yang tua. Mantap. Kopi guys. Kopinya Pak Hamdi yang ada.
caranya namanya digebek ya Pak ya? Iya, betul. Ini namanya proses penggebekan. Jadi kalau cara yang modern biasanya langsung dipernis, dikasih tinta pernis ya, itu nggak bagus karena kita nggak bisa kelihatan alami. Jadi kalau orang zaman dulu itu hanya digosok aja, digosok pakai kain halus atau pakai sekarang ini kalau era modern pakai kertas gosok yang paling halus guys, sampai 5.000, jadi kayak batu akik nih kertas gosoknya. Jadi benar-benar keluarnya itu kilonya itu alami guys. Tangannya kayak gitu. Mantap. Ini baru pamor bagus guys. Rojo ya. Rojo. Iki gak bolowan iki rojo lawan rojo iki. Lah rojo kan munggah kabeh to. Iki ana sing Iya itu. ana sing gini. Kalau turun atas sama itu loh. Ya iki lho. Wih. Itu namanya rojo. Ini Cirebon guys. Cirebon itu cirinya burung hantu ya? Iya. Wah ini 10 juta dapat nggak nih Pak? Dia lelang dapat 25 katanya. 25 juta guys. Ini lagi proses di apa ini Pak Andi? Itu sabun aja itu. Ini lagi belum diputih ya? Keluarin minyak itu. Berarti ini sebelum diputihkan ini. Jadi disabun dulu tadi dari yang warangka yang karatan yang kotor, disabun dulu, dibiarin, nanti baru dikasih jeruk Dari diputihkan. air kelapa. Ini dari air kelapa ya? Dari air yang kelapa. gosok. Oke, jadi dari air kelapa untuk ngurangin minyaknya biar keluar semua. Salah satu caranya untuk minyak-minyak yang lama keluar supaya diwarangi nanti bisa nempel. Ini salah satu garapan keris saya yang digarap sama Mas Galo untuk diwarangin guys. Ini keris Bali, namanya keris Bali Jangkung Pacar. Jadi ini keris saya dapat dari teman kita yang di Bali. Dan kita lagi kemarin waktu saya periksa ternyata ada karatnya karena musim hujan ya. Jadi ada beberapa keris kita yang kita perlu rawat dan warangi ulang. Nah ini salah satunya. Ini dapur yang sangat langka, dapurnya Nagaraja, lotnya 3. Jadi kalau di dalam bahasa perkerisan itu karena dapurnya Jangkung Pacar Nagaraja. Ini yang menarik adalah pamore guys. Pamore itu kalau orang dalam perkerisan tuh bilang pamore deling. Deling itu mengkilap. Nah ini kelihatan pamor delingnya ini kayak gini. Nah ini kita perlu kasih minyak supaya karena tangan kita ini kan ada asamnya. Jadi kita perlu kasih minyak supaya dia tidak terkontaminasi sama jari kita yang ada minyaknya guys. Wah ini pamornya bagus banget. Nah pamornya ini kalau kita dalam bahasa perkerisan pamornya pamor wasuta. Tapi yang menarik dari pamor keris ini adalah ada yang namanya wiji timun ya. Wiji timun itu adalah bulatan-bulatan yang ada di tengah peksi. Ini salah satu keris yang sangat susah dicari dengan pamor wiji timun kayak gini guys. Ini wiji timun nih. Bulat-bulatan yang ada di tengah dari bilangnya. Keren. Jadi kita pasang di warangkanya ya. Kita minyakin dulu supaya warangkanya lengket dan tidak terkena karat lagi karena tangan kita ini ada mengandung asam. Pak Hamdi punya keris dolok. Dolok ini lot 5 guys, 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu ciri khasnya dia nggak ada kembang kacang. Terus di sini ada tikel alisnya, ada sogokan. Ini yang namanya dapur dolok. Saya ada satu pesanan lagi sama Pak Hamdi. Saya mau cocokin guys. Oke, ini surprise-nya. Tadi beberapa waktu yang lalu saya lagi pesan sama Mas Hamdi untuk ganti handle dari pistol saya guys. Jadi ini adalah buatan Indonesia, Pindad P3A untuk bela diri. Nah ini aslinya plastik ya. Plastik ini saya lagi
ngetes Mas Hamdi ini, bisa nggak Mas buatin dari karena Mas Hamdi ini pengrajin, punya banyak pengrajin bagus dan dia punya bahan yang bagus. Jadi saya lagi mau coba ganti handle dari ini, cuman mungkin di Indonesia aja ya bisa buat apa ukirannya pakai tangan ini dalam waktu 2 hari guys. 2 hari ngukir gini. Dan yang nyetel itu tukang merangi keris. Jadi benar-benar dipasin sama struktur besinya ya, karena ini nggak gampang nih ngepasinnya. Kalau di luar negeri kan udah pakai ada malnya. Kalau ini benar-benar handmade, luar biasa. Wes, keren banget. Jadi ini kita dari nol, waktu berapa? 2 hari ya, Am ya? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari dari pembuatannya, dari ukirnya, sampai nyetelnya, sampai jadi ini handmade guys. Berapa Ham kalau ada orang mau buatan? Ya. Ini baru pertama kali nih Hamdi buat ini nih. 3,5. 3.500.000. Tapi ini nggak ada duanya guys. Ini ukirannya ukiran ular. Kebetulan yang punya saya sio ular, jadi kita pilih gambar ular, bolak-balik sama handmade, gak ada kembarannya, dan benar-benar pas. Dan lambangnya dari apa? Dari buatan Indonesia adalah pindad cakra. Jadi kita benar-benar cinta produk dalam negeri guys. Mantap. Oke guys, akhirnya misi kita hari ini semuanya sesuai dengan harapan. Akhirnya ada banyak pusaka-pusaka yang kita udah restorasi, hasilnya luar biasa. Termasuk pusaka saya era masa kini. Ini pusaka masa lalu, ini masa kini guys. Jadi apapun intinya video ini adalah untuk melestarikan budaya. Semoga budaya kita nggak hilang, terutama budaya pusaka-pusaka Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Oke, kita sekarang coba gripnya ini ya. Kita coba gripnya pindad. Kebetulan untuk bela diri saya cuma bawa 8 peluru. Kita coba gripnya pindad lebih enak nggak? Jos.